Perkenalkan, nama saya Murtiana Tamuina. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Pokja Sumba Timur, semester yang kedua. Saya ingin menyampaikan topik pembahasan tentang kekerasan seksual pada anak. Menurut Undang-Undang PKDRT, kekerasan seksual dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang-orang dalam lingkungan keluarga tersebut. Yang kedua, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan tujuan komersial atau dengan tujuan lainnya. Menurut beberapa para ahli, kekerasan seksual pada anak dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kekerasan seksual yang dilakukan dengan cara bersentuhan. Misalnya, menyentuh atau meraba bagian-bagian tubuh anak yang seharusnya tidak diraba oleh orang lain. Atau memaksa anak atau menyuruh anak menyentuh alat kelamin orang lain. Kekerasan seksual yang kedua adalah kekerasan seksual yang dilakukan dengan tidak bersentuhan. Misalnya, memperlihatkan atau mempertontonkan film-film atau foto-foto pornografi pada anak. Yang ketiga adalah kekerasan seksual eksploitasi seksual. Artinya melibatkan anak dalam pembuatan film-film atau pembuatan foto pornografi. Juga perlu kita ketahui ciri-ciri anak yang sudah mengalami kekerasan seksual. Anak yang sudah mengalami kekerasan seksual akan terlihat. Yang pertama, anak sering menangis. Yang kedua, anak merasa cemas. Yang ketiga, anak merasa takut bertemu dengan orang dewasa tertentu. Yang keempat, anak akrab dengan hal-hal yang berhubungan dengan seksual. Kemudian juga perlu kita ketahui jika ada pertanyaan yang mengatakan apa penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak. Perlu kita ketahui penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak adalah yang pertama, kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak. Artinya misalnya anak ditinggalkan pada orang lain atau dititipkan pada orang lain sedangkan orang tuanya banyak berada di luar rumah, mungkin karena hal pekerjaan. Itu adalah penyebab yang pertama, yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua. Penyebab yang kedua adalah pengaruh budaya asing. Karena dalam masyarakat banyak budaya asing yang masuk yang membawa dampak negatif bagi perubahan perilaku seseorang. Yang ketiga, kepedulian masyarakat masih rendah. Artinya masyarakat dalam tingkat strata sosial lebih banyak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kepentingan keluarganya sendiri daripada kepentingan orang lain. Yang keempat adalah penegakan hukum yang tidak adil. Artinya seseorang yang telah melakukan kesalahan, jika hanya ditegur atau diperingatkan, maka ia merasa tidak kapok karena hukuman yang diberikan itu belum ia rasakan, sehingga kesalahan yang ia pernah buat maka akan terulang lagi ia buat karena ia merasa hukuman yang sudah pernah dia terima adalah hukuman yang belum menjadi membuat dirinya itu kapok. Itu adalah penyebab-penyebab terjadinya kekerasan pada anak. Perlu juga kita ketahui bagaimana cara agar anak kita terhindar dari kekerasan seksual. Yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, orang tua jangan terlalu percaya atau jangan mudah mempercaya atau menitipkan anak atau menyuruh orang lain menjaga anak kita. Itu adalah cara yang pertama. Artinya orang tua lebih banyak turun tangan atau lebih banyak pengawasan terhadap anak sendiri. Yang kedua, orang tua harus sering berkomunikasi hangat dengan anak, sehingga ketika anak sedang berbicara dengan orang tua, di situ orang tua mulai menceritakan atau mulai membicarakan hal-hal yang perlu anak lakukan pada saat orang tua tidak ada dalam rumah. Itu adalah cara yang kedua. Yang ketiga adalah
mendeteksi dini pada anak. Artinya ketika kita bepergian, pada saat kita pulang dari bepergian, kita menanyakan hal-hal yang terjadi atau hal-hal apa saja yang sudah dilakukan anak ketika orang tua tidak berada dalam rumah. Yang berikutnya, membicarakan atau memberitahukan anak bagaimana membatasi diri dengan orang-orang yang baru dilihat atau baru diketemu, sehingga anak bisa menjaga diri atau tidak mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan orang-orang yang mungkin baru dilihat atau baru diketemu anak, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pada anak ketika kita tidak ada dalam rumah tidak terjadi. Ya, mungkin itu saja dari saya tentang sedikit tentang kekerasan seksual pada anak. Mudah-mudahan dengan video saya ini dapat membantu saya dan teman-teman sekalian. Atas perhatiannya, terima kasih.